bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Tiara dan di sini aku ingin menjelaskan tentang ikatan kimia. Seperti apa ikatan kimia? Mari kita mengetahui lebih dalamnya lagi. Oke, kembali lagi. Nah, di sini kita akan menjelaskan ikatan kimia. Nah, di ikatan kimia ini ada ikatan ion. Ikatan ion itu ikatan elektrovalen. Nah, ikatan ionik yaitu ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk karena unsur logam melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi dia kayak misalkan kalau misalkan plus itu melepas, kalau misalkan min itu intinya kayak gitu. menerima. Nah, terus lanjut ke yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya ini ikatan kovalen, ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron antara atom-atom. Nah, di sini ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Ada kalanya dua atom dapat menggunakan lebih dari satu pasang elektron. Apabila yang digunakan bersama dua pasang atau tiga pasang, maka akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Jumlah elektron valensi yang digunakan untuk berikatan tergantung pada kebutuhan tiap atom untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia, uplet, atau oktet. Nah, terus kita lanjut ke yang nomor 3 nih. 3 itu kan struktur Lewis. Nah, representasi visual dari ikatan kimia dalam molekul menggunakan titik-titik untuk menggambarkan elektron valensi. Itu tuh struktur Lewis. Dan itu lanjut ke nomor 4, bentuk molekul. Bentuk 3 dimensi dari molekul yang dipengaruhi oleh susunan atom dan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, habis itu yang ke nomor 5. Kepolaran ikatan. Distribusi muatan yang tidak merata dalam ikatan kovalen akibat perbedaan elektronegativitas antara atom-atom yang berikatan. Nah, kalau di sini tuh perbedaan keelektronegatifan dua atom menimbul kepolaran senyawa. Ada perbedaan keelektronegatifan tersebut menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol. Adanya dipol inilah yang menyebabkan senyawa menjadi polar. Pada senyawa HCl, pasangan elektron milik bersama akan lebih dekat pada Cl karena daya tarik terhadap elektronnya lebih besar dibandingkan H. Hal itu menyebabkan terjadinya polarisasi pada ikatan H ke Cl. Atom Cl lebih negatif daripada atom H. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ikatan kovalen polar. Nah, kita lanjut ke yang ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen di mana kedua elektron yang digunakan bersama berasal dari satu atom. Nah, di sini itu ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron yang dipakai secara berasal dari salah satu atom yang berikatan. Tanda panah itu menyatakan sumber pasangan elektron yang dipakai bersama. Ikatan kovalen koordinat dapat terjadi antara suatu atom yang mempunyai pasangan elektron bebas dan sudah mencapai konfigurasi oktet dengan atom lain yang membutuhkan 2 elektron dan belum mencapai konfigurasi oktet. Ketika
membuat rumus Lewis dari asam-asam oksi, misalnya asam sulfat atau H2SO4. Lebih dahulu dituliskan bayangan strukturnya, kemudian membuat rumus Lewisnya yang dimulai dari atom hidrogen. Hal ini untuk mengetahui jenis ikatan yang ada, antara ikatan kovalen atau ikatan kovalen koordinat. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini ikatan logam. Ikatan yang terbentuk antara atom-atom logam, di mana elektron valensi terdelokalisasi dan bergerak bebas di antara atom-atom logam. Nah, di sini itu dalam susunan seperti ini, elektron valensinya relatif bebas bergerak dan tidak terpaku pada salah satu inti atom. Ikatan logam terjadi akibat interaksi antara elektron valensi yang bebas bergerak dengan inti atau kation-kation logam yang menghasilkan gaya tarik. Sebagai contoh adalah perbedaan arang dan besi saat dipukul. Arang ikatan kovalen antar karbon akan hancur, sedangkan besi akan bengkok. Hal ini dapat terjadi karena lautan elektron pada kristal logam megang erat ion-ion positif, dan pada logam dipukul atau ditempa logam tidak akan pecah tercerai-berai, tetapi bergeser, terlihat bengkok. Hal inilah yang menyebabkan sifat logam ulet dapat ditempa maupun diulur menjadi kawat. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini gaya antar molekul, gaya tarik menarik atau tolak menolak antar molekul-molekul seperti gaya van der Waals, gaya London, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen yang mempengaruhi sifat fisik zat. Kalau misalkan gaya dipol-dipol itu gaya tarik menarik elektrostatik yang terjadi antara dua molekul polar. Nah, kalau gaya London itu gaya tarik menarik antar molekul yang lemah yang terjadi antara dua molekul nonpolar karena pergerakan acak elektron sehingga menciptakan dipol sementara. Nah, itu sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah, maaf kalau kurang jelas. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.